Pada kali ini Khatib akan menyampaikan isi khutbah yang bertemakan tentang pandangan Islam dalam menghadapi pergantian tahun Hijriah. Dinukil dari sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bicara tentang hijrah. Hijrah artinya adalah berpindah. Begitulah dengan nama tahun kita Hijriah, maksudnya adalah berpindah. Sebagaimana kita ketahui bahwa penanggalan ataupun tahun Hijriah itu dibuat pada masa Umar bin Khattab dan diputuskan pertama kali tahun 1 Hijrah adalah ketika Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka dinisbatkanlah namanya dengan nama Hijriah, artinya adalah berpindah. Lalu bagaimana sabda Nabi Muhammad SAW mengenai tentang berpindah dalam menghadapi pergantian tahun? Dari sini Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hakikat hijrah yang sebenarnya kata Nabi adalah bukan berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, bukan berhijrah dari kota Mekah ke Habasyah, tetapi hakikat hijrah yang sebenarnya kata Nabi Muhammad SAW ialah berhijrah, berpindah dari apa saja yang dilarang Allah kepada apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat hijrah yang sebenarnya. Apa yang betulnya isi larangan tinggalkan, apa yang betulnya isi perintah dikerjakan. Itulah hijrah yang hakikat yang sebenarnya kata Rasulullah SAW. Maka dalam pergantian tahun, pergantian hari maupun pergantian bulan, ada 3 bentuk macam manusia dalam menghadapi pergantian tahun tersebut. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah pepatah Arab, man kana yawmu khairan min amsi fa huwa rabi, wa man kana yawmu misla amsi fa huwa maghdun, wa man kana yawmu syarran min amsi fa huwa mal'un. Ada bentuk golongan manusia yang pertama, man kana yawmu khairan min amsi fa huwa rabi. Barang siapa dengan pergantian tahun, pergantian hari maupun pergantian bulan, di tahun-tahun ke depannya ia menjadi manusia yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, fahuwa rabi, itulah manusia yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang masuk kategori ulaika humul muflihun, mereka yang mendapatkan keberuntungan di mata Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik amal ibadahnya, aktivitasnya, amal salihnya di tahun ke depan daripada tahun-tahun sebelumnya. Ada pula golongan manusia yang kedua, wa man kana yawmu misla amsi fa huwa maqbul, dan barang siapa dengan pergantian tahun, pergantian hari di tahun-tahun ke depan ini sama saja dengan tahun yang lalu, tidak ada sedikit perubahan. Bagaimana tahun yang lalu begitu juga di tahun ke depan, amal ibadah begitu, amal salih pun begitu, sehingga tidak ada peningkatan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah masuk kategori manusia yang kedua, fahuwa maqbul, yaitu manusia yang merugi. Kenapa dikatakan merugi manusia seperti ini? Bagaimana tidak merugi? Allah kasih umur panjang sehingga punya kesempatan untuk merubah diri. Allah kasih kesehatan jasmani sehingga bisa mengaktivitaskan ibadah kepada Allah lebih baik, tapi tidak dia gunakan, terbuang waktu begitu dengan sia-sia. Inilah masuk kategori fahuwa maqbul, manusia yang merugi di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada pula manusia yang ketiga, wa man kana yawmu syarran min amsi fa huwa mal'un, dan barang siapa dengan pergantian hari, pergantian tahun, di tahun ke depan ini makin parah daripada tahun yang lalu, makin hancur, makin rusak amal ibadah di tahun ke depan ini daripada tahun yang lalu, bagusan tahun yang lalu daripada tahun ke depan ini. Inilah manusia fahuwa mal'un, manusia yang terlaknat di mata Allah Subhanahu wa taala, manusia yang celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin sidang iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita mulai bertanya, bagaimana kita supaya masuk kalangan orang yang pertama, menjadi orang yang beruntung, tidak menjadi manusia yang merugi, apalagi menjadi manusia yang terlaknat. Maka dari situlah kata para ulama, setidaknya ada 5 aspek dalam proses hijrah. Ada 5 aspek dalam proses hijrah dalam kehidupan agar menjadi manusia yang lebih baik di tahun ke depan daripada tahun-tahun sebelumnya. Di antara 5 aspek dalam proses hijrah itu adalah, yang pertama kata para ulama adalah hijratul iman. Yang pertama adalah hijrah dalam hal meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Tawabun ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'minu billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka akan Allah tunjuki hatinya. Allah beri hidayah pada hatinya. Maka dari situ, kenapa betapa pentingnya kita meminta hidayah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tidak tahu dan tidak satu pun manusia yang dapat menjamin dirinya mati dalam keadaan beriman. Karena letak iman itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah pun sampai dalam hidupnya pun masih meminta hidayah kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa salah satu doa Rasul adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, anugerahilah kepadaku hidayah, petunjuk. Nabi, Rasul, maksum, dijamin masuk surga, tetap masih memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia yang durjana, manusia yang banyak dosa, kita tak dapat jamin kita mati dalam keadaan beriman atau tidak. Karena yang menjamin dalam iman diri kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sejarah mencatat dalam pandangan kita pada masa Nabi Musa alaihissalam ada seseorang yang saleh yang bernama Bal'am bin Bawrah. Bal'am bin Bawrah ini kata Malik bin Dinar adalah orang yang doanya selalu mustajab. Selalu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berharap supaya doanya dikabulkan, tapi Bal'am bin Bawrah ini tanpa dia berharap, tapi asalkan dia berdoa kepada Allah, maka Allah ijabah doanya. Tapi lihat apa yang terjadi. Dia jual akidahnya demi harta, dia jual imannya demi wanita, dia jual akidahnya demi jabatan, demi tahta, sehingga apa yang terjadi, doanya yang dulu dikabulkan, sehingga doanya pun tidak pernah lagi Allah kabulkan, sehingga dia pun mati dalam keadaan murtad. Dan begitu juga kita lihat dalam sejarah sahabat Nabi yang bernama Rajjal bin Unfuah. Ini menunjukkan bahwa mati dalam keadaan beriman tidak ada yang bisa menjamin. Rajjal bin Unfuah adalah seseorang yang dipilih oleh Abu Bakar Siddiq ketika beliau menjadi khalifah untuk membasmi dan mendakwah Musailamah al-Kadzdzab yang sebagai menjadi nabi palsu. Disuruh dipilih untuk mendakwah Musailamah, tapi apa yang terjadi? Apalah daya ingin mendakwah Musailamah, yang terjadi adalah Rajjal bin Unfuah matinya pun dalam keadaan murtad. Begitu juga seorang sahabat yang bernama Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah bin Jahsy, seorang sahabat yang ikut hijrah dengan Rasulullah. Hijrah ikut ke Madinah, hijrah ke Habasyah pun ikut. Tapi apalah daya, ternyata akibat kecintaannya dengan khamar mati dalam keadaan murtad. Maka dari situlah pentingnya kita memohon hidayah untuk Allah jaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mati dalam keadaan beriman, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, aspek yang kedua dalam proses hijrah kata para ulama adalah hijratul ilm. Adalah hijrah dalam hal meningkatkan kualitas ilmu agama kita. Jangan ilmu agama kita seperti ini saja. Bukankah dalam hadis riwayat Abu Dawud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun 'aliman aw muta'alliman aw sami'an aw muhibban wa la takun khamsan fatahlik." Kata Nabi, jadilah kamu seorang pengajar, menjadi seorang guru, pendidik. Kalau seandainya tidak bisa menjadi seorang muallim, adalah tidak bisa menjadi murid, tidak bisa menjadi guru, hendaklah menjadi seorang murid, mendengarkan. Kalau seandainya menjadi murid pun tidak mungkin, karena usia lansia tidak memungkinkan kita duduk lagi di bangku sekolah, maka minum kita menjadi ausamian, menjadi manusia yang mencintai kegiatan keilmuan, mendengarkan kajian, mendengarkan dakwah, mendengarkan tausiah. Kalaupun mendengarkan juga tidak sanggup dikarenakan usia lansia, kita pun sudah duduk di atas roda, maka au-muhibban itu adalah yang terakhir, mencintai kegiatan keilmuan, adanya sumbangsih kita untuk kegiatan agama. Wala takun khamsan fatahlik kata Nabi, tapi jangan kamu menjadi yang kelima, maka kau akan menjadi yang celaka. Apa itu yang kelima? Menjadi muallim tidak, menjadi murid pun tak mau, mendengarkan kajian apalah lagi mencintai kegiatan keilmuan. Fatahlik, celaka orang seperti ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memotivasi kita dalam menuntut ilmu agama. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Muslim mengatakan, "Man salaka tariqan yatlubu fihi 'ilman,
salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang meringankan langkah kakinya untuk menuntut ilmu agama, mendengarkan kajian, maka akan Allah meringankan langkah kakinya nanti masuk ke dalam surga. Wa innal malaikata la tadau ajnihata ridha li talibil ilma, dan sesungguhnya para malaikat akan melentangkan sayapnya, mencucurkan rahmatnya karena redha dengan orang yang menuntut ilmu agama. Maka dalam menuntut ilmu agama adalah fardu ain. Ini diisyaratkan dengan wahyu yang pertama. Allah katakan ikra, bacalah. Tersirat di situ adalah untuk kita dianjurkan terus belajar dan mengkaji ilmu agama. Hadirin sidang umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, aspek penting dalam proses hijrah kata para ulama adalah hijratul amal. Hijrah dalam hal meningkatkan kualitas amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan amal ibadah, ada yang disebut dengan amal salih. Amal ibadah adalah amal yang keterkaitan hablum minallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amal salih, amal ibadah yang keterkaitan dengan manusia. Perbanyak amal ibadah kita agar kita akan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama, hari ini adalah hari Tasu'a, bahwa besok adalah hari Asyura, hari 10 Muharram hari Asyura. Sebagaimana kita ketahui bersama dalam ceramah dan dakwah para guru kita, banyak kejadian istimewa di 10 Muharram hari Asyura, sehingga disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin jilid 2, wa qad addaha ba'du 12 khaslatan, dikumpulkan oleh para ulama setidaknya ada 12 amal ibadah yang dianjurkan bagi kita untuk beribadah di 10 malam hari Asyura. Tapi yang bisa saya sampaikan adalah sebagian. Di antaranya adalah yang pertama, dituntut bagi kita as-saum, untuk berpuasa esok harinya. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW berjalan-jalan di kota Madinah, Nabi dapat orang Yahudi dalam keadaan puasa. Lalu Nabi tanya, apa yang menyebabkan kalian puasa pada hari ini? Apa gerangan kalian kenapa puasa pada hari ini? Kata Nabi kepada orang Yahudi. Maka orang Yahudi itu mengatakan, kami puasa pada hari ini adalah mengenang di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, maka kami puasa pada hari ini. Lalu Nabi kita menjawab, "Fanahnu ahaqqu aula bi Musa minkum, fasama Rasulullah wa amara bisami." Maka Nabi kita menjawab, kalau begitu kami yang lebih berhak puasa pada hari ini, karena Musa itu adalah bagian dari Nabi kami, kata Nabi Muhammad. Fasama Rasulullah wa amara bisami, maka Rasul berpuasa dan memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa. Lalu bagaimana fadilahnya? Ketika seorang sahabat dalam hadis Abi Qatadah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaum Asyura, Nabi ditanya tentang saum Asyura, puasa pada hari Asyura. Faqala, maka Rasul pun bersabda, yukaffiru sanatal madiyah, maka orang yang puasa di 10 malam hari Asyura esok hari, maka akan Allah ampunkan dosanya setahun yang telah lalu. Diampunkan dosa setahun yang telah lalu. Lalu bagaimana tata caranya? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Baihaqi, sumut ta'si wal 'asr wa la tusabbihu bil yahud. Kata Nabi, puasalah kamu dari tanggal 9, 10, jangan kamu sama dengan orang Yahudi. Sehingga dalam kitab Imam Syafi'i mengatakan, sunnah puasa 3 hari, 9, 10, 11 Muharram. Kalau seandainya tidak bisa 3 hari, 2 hari, 9, 10 atau 10, 11. Kalaupun 2 hari tidak bisa, maka ambillah puncaknya saja, yaitu puasa di 10 Muharram hari Asyura. Ini adalah ibadah yang pertama esok hari. Ada ibadah yang kedua menurut hadis yang sahih adalah wat tawsi'atu 'ala al-'iyal, yaitu melapangkan nafkah keluarga esok hari. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, man wassa'a 'alayya fi yaum Asyura, barang siapa yang melapangkan nafkah rezeki keluarganya di 10 malam Asyura, wasa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha, maka akan Allah lapangkan rezekinya setahun yang telah lalu. Siapa yang melapangkan nafkah keluarganya esok hari dari memberi makan dan memberi minum, belanja kehidupan rumah tangga, maka insyaallah akan Allah lapangkan rezekinya setahun yang akan datang. Hadis ini sahih. Seorang ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah, apa kata beliau dalam komentar hadis ini? Zaraban al-amal bi hadhihi al-hadis. Aku telah menguji hadis ini, kata beliau. Kutes dan kupraktekkan dalam hidupku hadis ini. 50 sana atau 60 sana, fawajadnahu kadzalik. Hampir kuamalkan hadis ini sekitar 50 sampai 60 tahun. Fawajadnahu kadzalik, memang betul seperti itu nyatanya. Memang betul lancar setahun ke depan. Maka esok mari kita lapangkan rezeki keluarga. Ada beribadah yang bagus yang selanjutnya adalah wassadaqah.
perbanyak sedekah esok hari, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, wa ma naqasat sadaqatun min mali, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat bahwa ketika mendarat kapal Nabi Nuh, itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram hari Asyura. Mendaratlah kapal Nuh oleh rombongan yang itu 70 orang pengikut Nabi Nuh keluar dari kapal. Hewan-hewan yang berpasangan juga turun dari kapal. Akhirnya ketika turun dari kapal sekian lama banjir Allah buat, ternyata kaum Nabi Nuh kelaparan. Oleh Nabi Nuh lihat bagian kapal apa yang tersisa makanan, maka tinggallah 7 macam biji-bijian. Itulah dimasak oleh Nabi Nuh. Setelah dimasak, maka dikatakanlah itulah makanan pertama di muka bumi setelah banjir Allah buat alam semesta ini. Maka disebabkanlah namanya dengan bubur Asyura, sehingga disebutkan dalam kitab I'anah, disebutkan fattawadhun nasu sunnata yaumi Asyura wa fihi ajrun azim liman yaf'alu dzalik yud'amul faqir wal masakin. Kata disebutkan dalam kitab I'anah bahwa itulah yang dilakukan oleh sebagian manusia setiap tahun untuk mengamalkan memasak bubur Asyura, dan barang siapa yang memasaknya ajrun azim, mendapat pahala yang amat besar, apalah lagi disedekahkan kepada fakir dan miskin. Selanjutnya amal ibadah yang patut dilakukan pada esok hari adalah wamas ra'sal yatim, yaitu menyapu kepala anak yatim. Itu disunahkan pada hari esok. Bukankah Nabi menyebutkan dalam hadis, ana wa kafirul yatim hakada, ana wa kafirul yatim fil jannah hakada, aku dengan orang yang menyantuni anak yatim di dunia nanti di surga seperti ini, kata Nabi. Nabi acungkan 2 jarinya telunjuk dengan jari tengah. Maksudnya adalah dekat aku dengan orang yang menyantuni anak yatim nanti di surga sedekat jari telunjuk dengan jari tengah. Maka bagus esok hari mari kita menyantuni anak yatim. Ada yang keempat dalam proses hijrah yang harus kita lakukan adalah hijratun nafs, hijrah dalam hal mengendalikan hawa nafsu. Mari kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita agar jangan nafsu kita terlalu liar untuk lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Imam Al-Ghazali membagi nafsu menjadi 3? Ada yang disebut dengan nafsu lawwamah, nafsu yang dimiliki oleh seseorang yang kadang-kala beribadah mau juga tapi buat maksiat jalan juga. Itulah nafsu lawwamah. Ada pula manusia yang kedua memiliki nafsu yang disebut dengan nafsu ammarah, nafsu yang bergojolak, nafsu yang tidak memandang ajaran syariat. Segala yang dia lakukan sekehendak hatinya saja, dunia di surga menurut dia. Inilah disebut dengan nafsu ammarah. Ada pula yang ketiga, manusia yang memiliki nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang bisa dia kendalikan untuk beribadah. Malas beribadah bisa dia paksa untuk beribadah kepada Allah. Bisa tunduk nafsunya dalam hal tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terakhir, kata para ulama dalam proses hijrah agar kita menjadi manusia yang beruntung di tahun yang akan datang adalah yaitu hijratul akhlak, yaitu hijrah dalam hal meningkatkan kualitas akhlak kita. Tunjukkan akhlak kita, bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukan Allah, tidak bersangka dengan Allah, tidak kita menilai Allah yang bukan kita mengkaji-kaji Allah yang tidak, maka kembalikan semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula akhlak kepada manusia, bagaimana kita menjalin hubungan silaturahim. Bukankah Nabi mengatakan dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Maka siapa yang ingin katakan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menjalin hubungan kasih sayang kepada sesama. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, "Man ahabba an yusalla fi rizqi wa an yunzala fi asari falyasil rahimah." Maka siapa yang ingin bukakan pintu rezekinya dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menjalin hubungan kasih sayang kepada sesama. Maka akhlak menunjukkan kesuksesan suatu bangsa, sehingga Imam Zawqi pernah mengatakan, "Innamal umamu akhlaqu ma baqiyat wa in hum zahabat akhlaquhum zahab." Kata beliau, sesungguhnya kesuksesan suatu bangsa, kesuksesan suatu negara, suatu kota itu tergantung akhlak penduduknya. Bila akhlak penduduknya bagus, maka baguslah ekonomi negara tersebut. Tapi bila akhlak negaranya hancur, maka tunggulah kehancuran negara tersebut. Untuk itu, mari kita bagusi akhlak kita, bagaimana akhlak yang dituntun bagi kita yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Inilah isi khutbah pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya adalah mari kita jadikan di tahun-tahun ke depan kita menjadi manusia yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin
الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.